dia mengatakan, Habib selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy. Itu dong, setuju gak? Setuju gak? Ya ada yang protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Yeah. Merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak, nggak ada, kasih tahu aja saudara. Nah kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara, hus, kata bakar, pikir jagung. Saudara kalau masih dia tanya kenapa sih nggak boleh, saudara sampaikan aja itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga, kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut, karena bagi kami Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Hus. Temen bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga tetap ngotot, Habib selamat Natal. Saya jawab, lam yalid wa lam yulad. Begitu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy. Itu dong, setuju gak? Setuju gak? Ya ada yang protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Yeah. Ada kebun. Ada lagi ngomong, Habib jangan begitu. Nanti mereka tersinggung. Yeah. Cacing pasir. Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung tuh saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan sebagai anak Tuhan. Mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gara-gara paham nggak? Ayo umat Islam boleh ikut Natal nggak? Boleh ikut Natal. Ternyata banyak hal yang seringkali kita salah ya dalam memahami. Ada istilah-istilah yang sama tetapi ternyata memiliki makna yang berbeda. Dari paparan yang sudah disampaikan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Umat Islam mengakui Isa sebagai nabi, tetapi sebaliknya mengapa umat Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Oh, jadi artinya itu kenapa kita toleran tidak kalau toleransi kita ya dikit-dikit lah mereka kita ngakui. Kenapa kita tidak mengakui gitu? Saya kira ini sulit ya. Sulitnya begini. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Dia mengatakan begini, sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian apa? Finalitas risalah, finalitas pewahyuan itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, Nabi yang terakhir.
Seharusnya orang Kristen mengakui dong, kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi kan itu kan? Ini persoalannya bukan persoalan apa take and give gitu ya. Persoalannya tidak semudah itu karena begini. Makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen. Apa maknanya Nabi? Biasanya misalnya di dalam Islam itu ya, semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama itu disebut Nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kan gitu kan? Semua disebut Nabi, dan Nabi itu juga adalah Rasul. Karena kalau definisi Islam itu, Nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dengan kata lain, seorang Rasul itu pasti Nabi. Tapi seorang Nabi belum tentu Rasul. Definisi ini kan definisi Islam. Kristen tidak mengenal konsep kenabian seperti itu. Adam nggak pernah disebut Nabi. Nuh tidak pernah disebut Nabi. Lot tidak pernah disebut Nabi. Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristen di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Memang Abraham disebut Nabi. Tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh. Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa, patriark. Bukan nabi dalam pengertian seperti Nabi Samuel, Nabi Yosua, tidak seperti begitu juga Daud. Daud disebut nabi dalam makna yang tidak sama dengan misalnya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, tidak sama dengan itu. Itu masih memerlukan pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, soal finalitas pewahyuan. Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi terakhir. Coba kita baca di Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1. Di sini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai apa yang disebut doktrin kenabian. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tolong yang mendapatkannya bisa dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini jelas bahwa ini pandangan Kristen. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya, konteksnya ini, melalui perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, akhirit hayamim bahasa Ibraninya, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahyuan. Tidak bisa kita menghadirkan nabi lain lagi. Sama dengan Islam. Muhammad itu finalitas pewahyuan. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, makanya Ahmadiyah dikejar-kejar. Meskipun makna kenabian yang disampaikan Ahmadiyah itu beda gitu loh. Tapi kalau nabi-nabi sebelum Muhammad tidak jadi masalah, asalkan semua visi teologisnya itu sama dengan yang dibawa oleh Muhammad, itu saya kira nggak sulit. Justru gara-gara pemahaman yang memaksakan seperti ini, maka lahirlah kesalahpahaman. Karena orang menilai kekristenan dari sudut pandang teologi Islam. Kita menghormati setiap agama. Karena itu ketika kita memahami Muhammad adalah nabi, bahkan kadang-kadang kita menyebut Nabi Muhammad, itu bukan nabi dalam konteks biblical prophet, tapi nabi dalam konteks Islam sendiri. Maka kalau saya katakan, apakah saya mengakui Muhammad sebagai nabi? Ya, saya mengakui Muhammad sebagai nabi. Nabinya umat Islam, bukan nabi kita. Sama seperti orang Kristen mengatakan Siddhartha Gautama adalah Buddha dalam pemahaman Buddhisme, bukan dalam pemahaman kita. Karena di kekristenan tidak ada istilah Buddha, dan di kekristenan tidak ada istilah nabi sekalipun dalam pemahaman yang dikembangkan oleh Islam tadi, sekalipun itu dianggap sebagai kontinuitas pewahyuan, tetapi bagi kita Yesus itu final.
Ini bukan soal toleransi, ini soal apa? Sikap teologis yang tidak bisa dipaksakan. Makanya di dalam Islam itu dikembangkan studi yang cukup menarik. Ya, misalnya Buya Hamka sampai-sampai mengakui bahwa Siddhartha Gautama itu nabi. Dia beristihad lah istilahnya, karena Nabi Zulkifli itu kan dalam Islam ada, tapi kan deskripsi historisnya kan tidak lengkap. Maka Zulkifli itu menurut tafsirnya Buya Hamka itu Zul dari kafilah Wasto, yang artinya Siddhartha Gautama. Bagi Islam ini kelihatannya bisa merangkum semua agama. Tetapi apa ya Buddha mau disebut bahwa Buddha itu adalah Zulkifli, kan nggak mau juga kan. Persoalannya seperti itu. Jadi ini sulit. Sulit dalam pengertian teologis, tapi tidak akan membuat kita tidak menghormati orang Islam, tidak menghormati orang Buddha. Posisi teologis kita harus harus jelas. Kemudian pada ayat 2 tadi kan dikatakan, pada zaman yang terakhir ini atau pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Nanti kita bisa diskusi dalam tema-tema yang selanjutnya. Anak Allah itu artinya apa? Artinya firman yang menjadi manusia. Yesus itu dalam iman Kristen dipahami sebagai firman yang turun menjadi manusia. Makanya di pengakuan iman itu dikatakan nazala minas samai wa tajassada bi rohil kudus wa min Maryam al adroi wa ta'anas. Ya kan, itu di pengakuan iman Konstantinopel, Nikia Konstantinopel di dalam liturgi gereja-gereja ortodoks. Jadi yang telah turun dari surga, yang turun bukan kitab. Yang turun itu adalah firman. Turun dari surga dan telah menjelma oleh kuasa Roh Kudus dan dari perawan Maria dan menjadi manusia. Jadi kalau posisi Islam itu firman turun menjadi kitab dan penerimanya adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, dalam iman Kristen finalitas wahyu itu bukan firman yang turun jadi kitab Injil, tapi firman yang menjadi manusia. Dan itu yang dikiaskan dengan anak Allah sekaligus harus ditegaskan Allah itu tidak beranak. Tidak ada orang yang seprimitif yang dituduhkan bahwa Allah itu punya anak, maka bidannya siapa itu tidak ada itu. Tapi ya orang boleh-boleh aja lah berkomentar. Saya kira